Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih banyak kepada yang baru bergabung dan juga kepada yang sudah setia menyimak konten YouTube ini dari awal sampai detik ini. Dan perlu diingat bahwa saya membuat video konten YouTube ini untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan hikmah dan juga manfaat di dalamnya ya. Kita sama-sama belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Dan perlu diingat pula, saya membuat video konten YouTube ini tidak bermaksud untuk menyinggung atau merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, video konten YouTube ini dibuat untuk menasehati diri sendiri dan juga semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyimaknya ya. Kita sama-sama belajar ya. Karena sepandai-pandainya manusia, sehebat-hebatnya manusia, kadang-kadang kalau tidak diingatkan atau tidak dinasehati itu suka banyak lupanya, suka banyak hilapnya. Karena memang kita itu tempatnya salah, hilap dan dosa. Namun walaupun kita memiliki sifat kemanusiaan yang seperti itu pada dasarnya ya, tapi kan kita diberikan akal, diberikan cahaya hidayah dari dalam hati, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dihindari, apa yang harus kita jalankan, apa yang harus kita istiqomahkan. Tentu dengan ilmu kita akan menyadari akan hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa menempatkan posisi kita itu sesuai porsinya, sesuai tempatnya gitu ya. Nah, kalau kemarin kita kan ngebahas tentang Allah mengabulkan doa itu sesuai waktu yang ditentukannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Allah menunda pengabulan bukan berarti pelit, namun untuk diberikan yang lebih baik lagi, atau yang lebih banyak lagi, atau yang lebih luas lagi, atau yang lebih hebat lagi, atau yang lebih apapun gitu ya. Karena bisa jadi kita menyukai sesuatu bahwa sesungguhnya itu tidak baik bagi kita untuk saat ini, tapi bisa jadi kita membenci sesuatu tapi itu baik untuk kita menurut pandangan Allah gitu kan. Karena memang kadang-kadang pandangan manusia itu kalau disertai dengan hawa nafsu itu biasanya melenceng dari kebenaran atau kurang sesuai dengan intuisi gitu kan. Tapi kalau kita bisa melemahkan hawa nafsu, bisa menenangkan hawa nafsu, biasanya akan mengalir apa adanya dan kita itu lebih banyak menerima kenyataan dan mensyukurinya gitu ya. Nah, di sini misalkan kita memiliki keinginan, ya ini masih sambung menyambung dengan video konten YouTube yang kemarin-kemarin ya. Jadi biar kita tahu, kita perluas lagi, kita perdalam lagi. Jadi yang kita tahu itu tidak tanggung-tanggung gitu kan, tapi ke akar-akarnya kita kupas tuntas gitu. Nah, ini Allah menunda pengabulan doa kita itu bukan berarti Allah pelit, namun Allah menunda untuk diberikannya lebih banyak lagi gitu. Sahabat-sahabatku semuanya, pernah nggak kita berpikir atau bertafakur atau bercermin diri atau bermuhasabah diri gitu kan? Pernah nggak kita mengalami sebelum-sebelumnya gitu ya, misalkan kita itu ingin membeli sesuatu gitu ya, padahal harga itu masih murah gitu kan,
tapi nggak kebeli kan sama kita gitu. Terus kayaknya pengen beli itu susah banget, padahal ada uangnya gitu, padahal murah gitu, tapi kok kenapa masih nggak kebeli aja, atau misalkan uang itu terpakai untuk keperluan yang lain gitu kan, sehingga apa yang kita inginkan itu, benda yang kita ingin beli itu ternyata ketunda gitu kan, di tahun berikutnya baru kebeli. Nah ternyata pas kebeli itu harga udah mahal, padahal udah mahal, malah kebelinya pada saat harga sudah mahal gitu. Atau misalkan kita membeli inginnya A tapi malah yang kualitasnya itu yang super A misalkan gitu. Pernah nggak kayak gitu? Tentu di antara kita banyak yang pernah mengalami hal seperti itu. Namun pada saat ketika belum dikabulkan itu, kadang-kadang hati kita itu menggerutu kan, kadang-kadang ngedumbel dalam hati gitu kan. Kenapa sih harga itu padahal murah kok susah banget belinya gitu ya. Pasti ada kata-kata seperti itu, entah di dalam mulut atau di dalam hati atau di dalam jiwa, ada perasaan seperti itu, bertanya-tanya di dalam hati sendiri kan, pengen itu aja kok susah gitu, kok belum belum dikabulkan gitu, padahal saya udah berdoa setiap hari gitu kan, padahal saya tiap hari sholat hajat pengen itu, tapi kenapa belum dikabulkan gitu ya Allah, padahal itu murah ya Allah gitu kan, tapi kenapa belum dikabulkan gitu kan. Nah, biasanya kadang ada pertanyaan atau pernyataan seperti itu di dalam hati. Nah, hati-hati itu adalah aura negatif loh. Jadi kalau bisa ya nanti kebeli, insya Allah nanti kebeli, enggak hari ini, hari esok insya Allah kebeli. Jadi ganti kata-kata negatif itu dengan kata-kata positif gitu kan. Nah, sehingga keinginan itu terlupakanlah oleh kita gitu kan, seiring waktu berjalan terlupakanlah oleh kita gitu kan. Nah ternyata di tahun depan gitu kan, walaupun kita inginnya tahun ini, ternyata dikabulkannya itu misalkan tahun berikutnya lagi gitu. Wah ternyata pas beli, misalkan ingin beli rumah gitu kan, wah ternyata rumah itu tuh habis gitu, terjual, tiba-tiba ada di sana, wah rumahnya itu yang lebih luas lagi ukurannya gitu kan. Atau misalkan mobil yang ini habis, adanya mobil yang mahal, tapi ketika mobil atau misalkan harganya sudah naik gitu kan, tapi ternyata pas sudah naik itu kita malah punya lebih uangnya, sehingga kita bisa membeli yang mahal itu, atau yang kualitasnya yang lebih baik lagi, yang lebih mahal dari yang kita inginkan di tahun sebelumnya misalkan. Nah gitu kan, tentu diantara kita pernah mengalami hal seperti itu. Nah itulah kutipan hikmah dari kata-kata Allah menunda pengabulan bukan berarti pelit, namun Allah ingin memberikannya dengan yang lebih baik lagi, atau yang lebih banyak lagi, atau dengan yang lebih sempurna dari apa yang kita inginkan gitu ya. Begitupun misalkan kalau saat ini kita punya keinginan atau punya cita-cita gitu kan, atau bahkan ketika kita menginginkan sebuah cita-cita atau apapun gitu kan, misalkan kita malah diuji gitu kan, loh saya kok inginnya kemana, atau inginnya ini, inginnya itu, tapi malah sebaliknya diuji dulu gitu, kayak dibolak-balik batin kita, atau malah diuji keuangan kita gitu. Nah pada saat seperti itulah hati-hati dalam hati kita untuk menata hati, selalu berpikiran positif, selalu menyatakan afirmasi positif di dalam hati gitu ya. Mungkin untuk saat ini itu bukan yang terbaik, tapi insya Allah misalkan di bulan depan atau di tahun depan atau kapanpun gitu kan, ketika Allah mengabulkan, Allah akan memberikannya dengan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi intinya pada saat kita diuji itu hati-hati, afirmasi positif di dalam hati itu, karena itu akan tertampung di dalam alam bawah sadar kita, yang mana akan menjadi aura negatifkah atau aura positifkah gitu ya. Jadi Allah menunda pengabulan kita, Allah itu bukan pelit, tapi untuk memberikan kepada kita yang lebih banyak lagi, atau yang lebih baik lagi, atau untuk disempurnakan ya. Jadi keinginan kita itu mungkin terlalu murah atau terlalu
ece-ece gitu kan, sehingga Allah nanti akan mengabulkannya malah yang lebih besar atau yang lebih banyak ya. Jadi positif saja, Allah itu maha kaya, kita bisa minta apa saja sama Allah ya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari pengabulan Allah, bahwa doa itu adalah tanda-tanda takdir. Intinya kita berdoa apapun Allah akan mengabulkan, hanya waktunya saja ya. Jadi bersabarlah, tetap menerima kenyataan apa yang terjadi hari ini itulah yang terbaik, maka terimalah kenyataan ini dan bersyukurlah setiap harinya ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpositif thinking, alam bawah sadar dipenuhi dengan aura positif is the best.